Mas ngeliatnya mobil Mercy mewah ya katanya. Iya pak, ada helikopter, ada pak. Nah itu tuh yang ngelakuin ritual itu, misalkan mati suatu saat itu jadi budaknya di situ. Itu juga naik turun ke tempat yang itu tuh. Kata juru kunci itu pohon lawang, tempat keluar masuknya alam gaib. Daging segar aja itu nggak diendus lagi, katanya langsung didahap katanya. Loh, siapa yang lakuin itu, kata juru kunci. Itu keluarnya dari pohon lawang itu, segede genderuwo mang. Nah, ditanyain ada suara tuh, nanyain, cukup apa kurang? Kurang katanya. Jadi uang itu semakin naik, uang tuh semakin naik. Tanya lagi sama suara itu, cukup apa kurang? Kurang. Sampai beberapa kali nanya si suara itu, uang itu udah mendok sampai ke langit-langit gua. Seorang tukang ojek pangkalan ini mau tak mau harus menyaksikan proses pesugihan yang dilakukan penumpang asal Palembang. Mereka lakukan dua ritual sekaligus. Pesugihan uang bibit dan pesugihan jual. Dalam kesaksiannya, ia merasa miris betapa nekatnya orang ini. Kisah nyata ritual pesugihan ini membuat ngeri dan mengganggu pikiran Mas Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat malam mencekam? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Mang Ei serta tim mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan sobat semua hingga malam mencekam mencapai 1 juta subscriber. Malam hari ini kembali Mang Ei dan tim mengantarkan kisah baru, yaitu kisah seorang pengemudi ojek, belum online tapi ojek lama, ojek pengkolan kalau zaman sekarang ya. Betul Mang. Mengantarkan seseorang yang melakukan pesugihan. Wah ini luar biasa, jadi menjadi saksi ya. Iya. Kita kenalan dulu, namanya Mas Sarif. Oke, Mas Sarif aktivitas apa sehari-hari? Karyawan toko mebel. Karyawan toko mebel. Iya. Waduh banyak mebel ya. Alhamdulillah. Jadi nganter-nganter atau gimana? Iya, bagian pengiriman. Bagian pengirimannya. Ada diskon nggak Ada, kalau yang mau beli? ada. Beneran nih. Beneran Mang. Nanti kita belanja di sana ya. Boleh. Tapi nggak boleh nyebutin tokonya. Nggak boleh. Kecuali tokonya bayar. Endorse. Oke. Ini kejadiannya tahun 2008. Jadi belum ada HP canggih ya. Belum, masih tulit-tulit lah gitu bunyinya. Belum ada GPS Belum ya. ada. GPS itu singkatan apa kalau zaman dulu? Kalau dulunya GPS itu gunakan penduduk sekitar Mang. G-nya gunakan, P-nya penduduk, S-nya sekitar. Wah itu pasti akurat ya. Akurat banget. Kadang nyasar juga. Nah, ya dikit lah. Ini kisahnya sampai-sampai bisa menyaksikan itu gimana? Ya. Apa nggak deg-degan gitu? Jantung serasa pindah ke kanan Mang. Saking takutnya sebenarnya nganternya tuh Mang. Jadi kan ojek biasanya ngantarkan ditinggal. Iya. Ini tungguin. Ditungguin sampai selesai 2 tempat Mang. Berapa lama? 2 hari 2 malam. Dibayar mahal dong ya. Alhamdulillah rezeki. Oke. Nah sobat semua, kita akan dengarkan kisah dari Mas Sarif. Dan malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Sarif. Jadi gini Mang, sekitar 2008 itu saya masih kerja di gudang rotan. Upahnya sehari waktu itu 12.500, masih ingat lah. Nah, perjalanan dari rumah ke gudang rotan itu sekitar 25 menitan Mang. Nah, saya pulang pergi jalan kaki. Alhamdulillah waktu itu gudang rotan itu bener-bener lagi jaya Mang waktu itu ya. Lagi bener-bener banyak kerjaan gitu.
daerah masih sekitaran Cirebon. Nah, terus saya lemburin terus kerjaan tuh lumayan. Jadi setiap minggunya kan bisa nabung buat beli motor, walaupun motor bekas mang ya kan. Nah, sekitar setengah tahunan, pertengahan 2008, alhamdulillah uang kekumpul, motor kebeli, walaupun second kan mang motornya motor bebek mang udah bunyi keret-keret sih, cuma lumayan lah, diservis dulu ini itu kan. Nah, lambat laun itu gudang rotan mulai sepi mang Jadi kerjaan gudang rotan itu seminggu itu cuman ada barang itu cuman 3 hari. 3 hari dikerjain selesai, situnya nganggur lagi. Kalau makan kan harus mang ya, tiap hari pagi siang sore mesti kan. Nah, waktu itu kan saya setengahnya tulang punggung lah buat bantuin orang tua, buat beli beras, minyak, ya kebutuhan sehari-hari lah. Saya putar otak gimana caranya, intinya dapur bisa ngebul gitu kan mang Saya nggak habis mikir pokoknya apa, nyari lowongan lah kesana kesini. Nah waktu itu kan si mandor gudang rotan itu kan CS mang CS kental lah gitu kan, susah senang makan bareng kalau istirahat. Namanya Wawan temenin. Nah pada malam Senin lah, kurang lebih malam Senin, saya telepon sama Wawan mang Rip, lagi di mana katanya? Bangun tidur, puyeng nyari kerjaan kesana sini. Ya udah kamu kesini ke rumah saya katanya kan. Oh ya udah oke, saya mandi dulu. Setelah mandi, makan, saya jalan ke rumah Wawan. Rip katanya, kalau nyari kerjaan sekarang memang susah. Kamu kan udah ada motor. Kalau malam ngojek, kalau siangnya kerja gimana katanya gitu. Dia bilang iya juga gitu kan mang ya. Nah waktu itu kan motor belum servis mang masih bunyi keret-keret. Aduh gimana, uang nggak punya, kerjaan sepi kan waktu itu mang ya. Saya ngomong langsung sama Wan, kalau boleh minjem dulu lah berapa lah buat servis motor. Kalau udah lancar gojeknya kan nanti saya pipil gitu. Oh butuh berapa? Ya secukupnya aja lah servis motor gitu kan. Alhamdulillah dikasih mang sama Wawan, karena baik banget mang Paginya saya servis, udah beres semua motor. Malam itu malam pertama saya ngojek mang Habis sholat isya, makan, siap-siap, jalan. Ditelepon Wawan, Rip kalau mau ngojek ke pangkalan ini aja dulu katanya. Ngenalin teman-teman lah sekitar mang kan. Ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Malam pertama itu alhamdulillah dapat 1 penumpang mang Nah, sampai jam 10 saya pulang. Soalnya kan nggak sering tidur malam lah gitu mang Waktu itu kan cecegan lah kata bahasa orang Cirebon tuh, gampang sakit gitu kan waktu itu. Nah, lambat laun akhirnya saya netep jadi tukang ojek mang Gudang rotan itu udah bener-bener sepi lah, kosong. Kalah saing atau apa nggak ngerti mang Jadi mulai betah ya? Mulai betah alhamdulillah. Ya saya nikmatilah kerjaan ojek gitu mang Sehari itu alhamdulillah sampai gede-gedenya 50.000. Alhamdulillah. Waktu malam minggu itu kayaknya hari apes mang Apesnya gini, kalau malam minggu itu pasarannya orang ojek paling banyak penumpang itu malam minggu biasanya mang Cuman waktu itu ya seperti biasa, kalau malam saya keluarnya habis sholat isya, makan beres-beres apa, saya keluar ke pangkalan satu, pangkalan lainnya gitu kan. Ketemu temen pada ngeluh, ya karena sepi gitu. Gimana, sepi banget, oh kok sama gitu. Padahal cuaca cerah, nggak mendung, nggak hujan gitu mang Ya cuman mungkin ya belum ada rezeki lah malam itu kan. Jam 8 saya ke pangkalan yang satunya, ketemu Wawan. Wawan juga ya gitu ngeluh. Aduh Rip katanya, sepi, kalau pulang ya belum bisa beli susu buat anak gitu kan. Iya ya Wan, sabar aja Wan, ya Rip. Nah 8:30 saya keluar ke tempat ngopi, warkop. Saya ngopi di situ kan, rokok,
ngemil gorengan. Hampir putus asa Mang pengen pulang gitu kan. Tapi sisi hati lain bilang, kenapa sih pulang? Kan belum dapat hasil. Nanti orang tua beli beras dari mana? Iya juga sih kan, kata hati kayak gitu kan Mang. Jam 9 lewat lah, lewat 15. Kopi masih separoh ya, masih separoh. Ada mobil ALS dari jauh tuh, sekitaran 50 meter tuh saya ngeliat mobil ALS Mang. Bis ya? Iya bis, nurunin 2 penumpang. Bapak-bapak, ya sekitaran 50 tahun lah. 2 bapak-bapak Mang. Nah turun 2, mobil jalan lagi. Nah dalam hati kan rezeki saya nih gitu kan, lumayan. Kopi masih setengah, saya langsung minum semua Mang. Karena buru-buru ngejar si itu kan, barangkali rezekinya itu. Saya langsung bayar, saya kejar. Pas nyampe depan si bapak-bapak itu, saya tawarin, Pak mau ojek? Nggak disautin Mang. Diem aja. Kedua saya ngomong lagi, Pak jangan takut, saya itu orang sini, saya ojek. Kalau perlu pengen mau antar kemana insya Allah saya tahu gitu kan Mang kan. Nggak mau jawab tetep Mang. Terus saya denger tuh bisik-bisik kecil, suaranya bukan orang Cirebon Mang. Kayak bahasa mana gitu, aneh lah, nggak familiar. Ketiga kali saya ngomong tuh, dia balas omongan saya Mang. Ya udah Mas gini katanya, Mas mau nggak nganterin kita berdua ke 2 tempat katanya. Waduh, 2 tempat. Ya bisa-bisa intinya kan nggak bisa pulang hari itu juga. Biasanya kan saya pulang Mang kan, setor muka lah ke orang tua. 2 tempat. Daerah mana kata saya gitu Mang. Daerah Jati. Pas nyebutin Jati Mang, saya ingat tempat itu banyak pesugihan. Nah waktu itu kan saya ngomong ke bapak itu, Pak punten kalau misalkan ia ke situ, perjalanan jauh, hampir 3 jam. Soalnya kan naik turun hutan Mang. Nah takutnya di situ habis hujan kan pasti becek gak enak gitu kan. Harus 2 motor kata saya gitu. Nah kata bapak itu, ya udah nggak apa-apa. Nah terus gimana masalah ongkos kayak gitu Bang kan. Mas tenang aja. Kalau Mas percaya sama kami katanya, ongkosnya diborong aja. Gimana enaknya Mas, sama-sama percaya katanya gitu. Dalam hati seneng kan Mang dapat borongan ngojek gitu kan. Nah nanti dulu Pak kata saya gitu. Saya telepon teman saya dulu. Nah saya telepon Wawan. Tadi kan ketemu ngeluh dia kan sepi Mang kan. Jadi saya telepon. Halo Wan, di mana? Waduh Rip, saya masih di pangkalan itu katanya. Udah dapat penumpang? Belum. Ya udah saya dapat penumpang nih. Serius katanya. Iya serius, di mana? Di warung kopi biasa. Ya udah OTW katanya. Nah, 15 menit tuh Wawan datang, tukang ojek satunya tuh. Gimana Rip, mau diantar kemana katanya? Ke Jawan. Waduh, agak kaget Mang Serius Rip ke situ? Iya, mau nggak? Waduh, kalau nggak diambil sayang kan Mang Waktu itu sepi juga kan. Waduh gas lah, katanya lumayan lah. Berapa katanya Rip? Belum, borongan katanya minta 2 tempat. Ya udahlah nggak apa-apa lah katanya. Ngabarin orang rumah dulu sayanya katanya gitu kan. Itu belum Waktu curiga itu, ya mau belum ke curiga Mang tempat itu. belum curiga. Nah pas udah deal, mulai perjalanan Mang Perjalanan. Dalam hati sih dagdikduk Mang Ini sebenarnya mau kemana gitu. Daerah itu pokoknya identik terkenal pesugihan Mang Terkenalnya serem lah gitu. Nah yang saya ingat itu dengar dari teman-teman tempat itu tuh banyak pesugihan jual pesugihan pohon lawang, banyak lagi lah pokoknya pesugihan lainnya lah gitu. Nah setelah setengah perjalanan, motor saya itu bensinnya udah mulai habis. Nah malu nggak malu, saya terpaksa ngomong sama penumpang, Pak punten, motornya bensinnya bentar lagi habis. Oh ya udah,
nyari pom bensin, diisi semua 2 motor katanya. Pas nyampe pom bensin, diisi penuh semua. Saya minta botol gitu buat nyetok. Kan perjalanan jauh kan. Terus ada dikasih sama si pelayan pom bensinnya tuh, dikasih 2, diisi lagi penuh. Udah diisi lagi semua. Penumpang saya udah naik. Udah mau jalan. Motornya Wawan nggak mau jalan, Mang Aneh. Padahal motor sehat. Nah, saya turun lagi, bantuin, nanya ke Wawan. Wan, kenapa motornya? Nggak tahu, Rip, nggak mau jalan. Saya bantuin, otak-atik, busi, lihat segala macem. Nggak ketemu kendalanya, Mang. Sekitar 12:30. Nah, saya inisiatif ngomong ke penumpang saya. Pak, ini motor saya, teman saya ada kendala, nggak mau jalan. Jadi gini, ini inisiatif saya nganterin bapak dulu ke tempat satu. Nanti saya balik lagi nganter bapak yang satunya. Nah setelah itu saya pulang lagi nganter teman saya, Pak. Nyetep pulang, karena kan waktu tidak memungkinkan 12:30. Nah waktu itu ya udah gimana baiknya aja, Mas, katanya gitu. Saya nganterin penumpang yang pertama nih. Jalan lagi. Mulai gerimis, Mang Tapi gerimis nggak besar, cuman kayak basahin bumi doang lah. Mulai gerimis, pengen berhenti cuman nanggung lah. Gerimis itu udah mulai surut lagi, udah nggak hujan lagi. Ya alhamdulillah waktu itu masih samar-samar. Pokoknya yang tempat pertama itu inget ada patokannya lah gitu. Batu gede, ada 2 batu gede kayak kembar gitu, Mang Pokoknya daerah situ udah deket lah gitu. Nah, udah nanya ke sana ke sini, akhirnya nemuin rumahnya itu cuman satu-satunya. Nggak ada rumah lagi. Hampir di tengah-tengah hutan lah. Nah, alhamdulillah gedor pintu langsung dibukain. Ya semacam kayak juru kunci, Mang Nah, alhamdulillah nemuin, ngobrol dulu sebentar. Saya izin bawa penumpang yang saya tinggal kan. Saya ngebut lagi. Hujannya udah mulai gede. Saya istirahat dulu kan, tengah-tengah hutan. Saya istirahat dulu di situ nungguin reda. Ya hati mah tetap bener-bener jedak-jeduk lah gitu, Mang Di tengah-tengah hutan sendirian hujan. Alhamdulillah sekitar 10 menit mulai reda hujan. Saya jalan lagi, nggak berani kenceng karena jalannya becek. Jalan hutan, aduh pokoknya saya jalan. Saya bawa penumpang yang satunya. Nah udah jalan lagi, alhamdulillah nggak hujan, cuman jalan becek. Jadi ya hati-hatilah gitu. Udah nganterin nyampe ke tempat yang pertama itu. Nah saya izin pulang, karena kan ninggalin temen saya yang Wawan itu, tukang ojek satunya. Kan motornya mogok, nanti gimana pulangnya kan. Nah kalau saya pulang kan bisa step nganterin. Itu langsung dipotong sama juru kunci. Waduh, Mas, ini kalau Mas pulang nggak ada kendaraan ke pasar katanya. Buat beli sesajen. Kan saya mulai bingung, pikirannya, aduh kok sesajen, ada apa gitu kan. Waduh, ini udah nyampe di sini, orang ini orang jauh, Mas, katanya. Kasihan. Mas bisa telepon, tanyain dulu sama temennya, minta telepon pihak keluarga biar yang jemput keluarga aja, katanya, jangan Mas. Masnya ya intinya penting lah buat di sini katanya. Jadi waktu itu saya nggak boleh pulang. Nah, ya udah, saya waktu itu kan pengen nelpon Wawan kan, pengen ngabarin bahwa saya tuh nggak bisa pulang lagi ke situ, nggak bisa nyemput gitu. Waktu itu kan HP-nya Nokia 1112 gitu lupa, yang masih tarik titut gitu, hitam putih, Mang Nah, saya coba telepon tuh sinyal nggak ada satupun, karena kan di tengah-tengah hutan. Nah, saya pindah lokasi, jalan ke sini nggak nemuin sinyal. Waduh, kata saya benar-benar puyeng lah ngabarin Wawan. Takutnya dia berpikiran yang gimana-gimana kan. Entah pikiran yang negatif atau positif nggak tahu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, kita disuruh istirahat dulu sama si juru kunci kan.
Nah waktu itu setelah sholat subuh saya dibangunin, terus dikasih kertas catatan Mange buat ke pasar sama si juru kunci itu. Mas katanya, tolong nanti beliin ini ya. Yang saya ingat itu daging segar 2, kembang 11 rupa 2, terus tebok buat tempat kembang itu Mae 2, rokok lisong 2, masih banyak lagi lah, pokoknya serba 2. Setelah dapat sesajen ritual itu, saya pulang lagi kan Mange. Tapi dalam hati masih kepikiran Wawan. Aduh Wawan gimana ini semalam. Ya udahlah, nanti saya omongin lah di rumah kalau udah selesai dari sini kan. Nah, saya udah nyampe ke rumah juru kunci. Si juru kunci itu ngeluarin ayam cemani Mange, 2 Mange. Nah, saya dijelasin sama si juru kunci. Nih Mas, kenapa saya ngeluarin ayam 2 itu? Karena yang ritual itu ada 2 orang, katanya gitu kan. Nah udah selesai, saya disuruh sarapan sama si juru kunci, semua sama yang penumpang saya yang 2 itu. Sarapan. Kayak rumah sendiri Mak, enak banget. Fasilitasnya, makanya makan apa tuh nggak kurang. Walaupun ya dia hidup sendirian lah gitu. Nggak ngertinya dari mana gitu kan. Ya saya nikmatin lah, terus gimana lagi. Demi uang kan. Nah, makan wah, sampai kenyang. Pokoknya Mas nggak usah malu-malu katanya, anggap rumah sendiri, makan seadanya. Ya saya nikmatin. Terus Mas, nanti Mas jangan pulang dulu, nanti malam nganterin kita bertiga ke lokasi apa, ada saya kan gitu nanya Mang ya kan. Ya pokoknya nanti tahu katanya gitu. Oh ya udah. Nah sekitaran asar itu saya ngantuk Mang, saya izin tidur lah, istirahat. Tidur, bangun-bangun itu udah maghrib Mang, udah maghrib aja. Yang penumpang itu udah ganti baju, udah dikasih sama si juru kunci, pakaiannya udah lengkap. Mas, ayo katanya, nganterin bapak-bapak ini, bawain ini sesajen segala rupa kan. Setelah perjalanan sekitar 15 menit itu juga naik turun ke tempat yang itu tuh. Nah yang satu ditaruh di bawah pohon besar, kata juru kunci itu pohon lawang, tempat keluar masuknya alam gaib. Ditaruhnya itu nggak jauh, sekitar 100 meter lah. Yang pertama di sini, satunya agak turun di satunya, tempat satunya. Nah, terus sekitaran jam 8 udah diberesin semua, sesajennya udah dikumpulin di tebok itu kan. Nah, yang satunya juga udah saya anterin lagi, udah beres semua. Nah, juru kunci nggak tahu ngomongin apa, kayak bisikin gitu. Sambil sila kayak gini, kayak kalau pikiran saya kayak film-film apa gitu, dikasih ilmu gitu kan. Nggak tahu lah pokoknya. Nah saya liatin terus ke orang satunya yang pelaku ritual itu, dikituin lagi. Nah setelah itu juru kunci bangun, ayo Mas katanya kita pulang. Iya Pak, jalan. Karena udah tua juga, lumayan tua lah, udah sepuh gitu kan, saya sambil tuntun gitu kan ke rumahnya. Terus jam 9:30 si juru kunci ngomong, Mas kalau ngantuk istirahat aja, mata Mas tuh udah merah, dan gitu. Iya Pak, saya istirahat. 9:30. Juru kunci itu masuk kamar tapi pintunya nggak ketutup, masih buka setengah gitu. Dia itu buka baju kayak ngelakuin ritual lagi Mang. Sambil duduk sila lah kayak gitu kan, sambil kayak gini kayak bertapa gitu. Saya ngeliatin tuh, bapak ini ngapain gitu, kok sakti banget gitu, sampai kayak keluar asap dari tangan tuh, pokoknya sila gitu. Saya ngeliatin kan, dulu kan rumahnya pakai pagar-pagar yang bambu tuh, jadi kan asapnya keluar dari kesana sini kan, nggak ngerokok padahal kan. Nah
biarin lah, emang kerjaannya kayak gitu, pikiran saya kan gitu. Udah gitu saya ketiduran, maksudnya tidur juga nggak tidur pules, merem ayam lah kalau orang Cirebon, merem ayam. Walaupun tidur juga ada kresek-kresek, saya dengar tepat jam 10 saya dengar suara orang lari, suara kaki jalan lari lah gitu. Nah ternyata itu yang pelaku ritual pertama makanya. Dia lari kebirit-birit sampai nabrak pintu rumah juru kunci. Sampai kaget saya bangun. Aduh, sampai duduk ada apa gitu kan. Nah juru kunci kan keluar mang ya gitu kan. Nah, Mas, ada apa? Aduh katanya. Nggak kuat, bener-bener nggak kuat katanya mang ya. Kenapa? Daging segar aja itu nggak diendus lagi. Katanya langsung dilahap katanya. Loh, siapa yang lakuin itu kata juru kunci. Itu keluarnya dari pohon lawang itu. Segede genderuwo mang matanya melotot katanya kan gitu kan. Terus berbulu, ada taringnya. Di depan dia kan ada sesajen. Sesajen itu nggak pakai ngendus-ngendus lagi, langsung dilep semuanya habis. Si pelaku pertama kan benar-benar shock gitu. Kayak pokoknya benar-benar kaget sampai mau dimakan juga si pelaku itu mang. Nah, ini dia berontak lari. Udah tenang, udah dikasih makan apa, udah bener-bener adem. Masih ada satu kan mang ya, masih ada satu pelaku. Mungkin kata si juru kunci itu yang satu kayaknya berhasil katanya. Soalnya kan udah mulai pagi, menjelang pagi 1:30 masih bertahan. Ternyata mang pelaku kedua juga berontak lari. Dobrak pintu, dor. Yang kedua itu pintunya hampir putus. Udah sampai sengkle gitu yang engsel atasnya mang Masya Allah, ada situ. Ada apa lagi nih kan? Ditanyain lagi. Ada apa mas? Nanya. Aduh pak, ampun pak. Ini bener-bener nemuin binatang. Bentuknya kayak ular. Gede banget katanya. Nah, si ular itu ngelingker-ngelingkernya yang di sesajen itu, di tembok itu. Yang ada daging segar, ayam, terus rokok lisong. Ngelingker-ngelingker melilitnya ke situ. Cuman waktu itu belum berani berontak, belum berani lari. Karena mikirnya kan barangkali jalan-jalan uangnya dari situ mungkin. Dari situ kan. Belum berani. Pas dia begini katanya makanya. Udah begini, dia kaget. Mulutnya kayak gini nih. Dia di rekayasanya kayak gini. Jadi saya tuh gede banget. Sempet ngelingker, lolos. Udah lolos, lari lagi. Nyampe rumah, kayak ngikutin dari belakang tuh. Si ular itu tuh. Terus ya, juru kunci langsung to the point waktu itu. Kalian ini sia-sia. Jauh-jauh dari seberang ke sini, pengen ngelakuin pesugihan. Baru ngeliat kayak gitu, sudah lari katanya. Kalian itu dinyatakan gagal. Percuma. Pokoknya kalian itu gagal kata si juru kunci. Kalau yang berhasil itu dia dapat kayak si gambaran suara. Nah, nanti dikasih petunjuk. Setelah bisa ngelewatin itu, nanti dikasih petunjuk semacam jalannya uang itu dia ngalir sendiri. Katanya gitu kalau yang berhasilnya. Jadi kayak semacam jimat lah kalau bahasa Cirebonnya jimat. Kayak batu tapi transparan. Tembus pandang gitu mang tembus pandang. Dikasih jimat lah, nanti dikasih jimat. Setiap kali belanja, kamu nanti dikasih uang pertama itu misalkan 10.000 mang dikasih jimat itu taruh dompet, nanti beli, uangnya balik lagi. Beli uang balik lagi. Jadi nggak habis-habis duit yang pertama itu. Asal ditempelin jimat itu katanya. Tapi ya karena gagal jadi ya disuruh pulang, tapi nggak malam itu. Ini pesugihan uang bibit ya? Iya. Yang pertama pesugihan uang bibit. Jadi uang yang bisa balik lagi? Iya, balik lagi. Pokoknya
beli apapun nanti balik lagi terus, jadi nggak pernah ada habisnya. Makanya kan mereka itu ngincer kayak gitu biar nggak kerja gitu, biar nikmatin hidup lah gitu. Cuman gagal, kata juru kunci, kalian gagal, sia-sia jauh-jauh ke sini. Nah waktu itu si propus yang 2 itu sebenarnya orang tani, cuman orang tani dia nggak ada hasilnya buat apa ngidupin anak-anaknya itu kan, udah punya anak cucu, cuman apa sih yang banding tulangnya cuman dia, ngarepinnya cuman cuy bapak-bapak itu. Jadi denger kabar katanya di Cirebon ada daerah pesugihan gitu kan, jadi dia inisiatif berdua tuh sampai bobok celengan berangkat ke Cirebon kan, sampai kayak gitu, cuman ya gagal. Nah setelah pagi jam 6 kita beranjak ya ke tempat kedua, karena dari awal kan pengen ke 2 lokasi kan, dari awal kan gitu. Mas ingat kan janji kita katanya, kalau yang satu gagal ke tempat satunya katanya. Cuman saya tuh nggak tahu tempatnya, nggak bener-bener ya cuman denger aja gitu, cuman denger tempat itu kayak gini pesugihan jual. Cuman tempatnya nggak tahu. Saya terus terang sama si bapak-bapak 2 itu, Pak kita cari sama-sama aja, maksudnya gunain GPS lah, gunakan penduduk sekitar. Jadi nemuin orang ya kita tanya gitu, biar nyampe cepet nggak kemalaman gitu kan. Waktu itu ya sebenarnya sih motor saya tuh nggak kuat Mang. Ya karena perjalanan di hutan, naik turun, jalan agak becek, ya terpaksa satu motor bertiga. Terpaksa lah, ya karena kasihan juga masa satu-satu. Nah, saya dari udah mulai jalan tuh. Saya bingung arah mana gitu kan. Ya alhamdulillahnya setiap kali ada orang nanya. Nanya lagi. Nah, nemuin kakek-kakek pakai tongkat Mang. Saya turun bertiga tuh, kita bertiga turun nanya, Pak punten kalau daerah di mana katanya. Oh Mas lurus belok kiri, nanti ada bekas rumah yang udah nggak ditempatin, ke kanan. Nanti di situ pasti ada orang, nanya lagi aja katanya. Oh ya udah makasih Pak, dikasih uang Mang. Yang si bapak-bapak 2 itu sama yang 2 itu dikasih uang. Katanya, oh nggak usah kata si bapak-bapak 2. Nggak apa-apa katanya. Rezeki. Kita jalan lagi. Pas nemuin rumah yang nggak kepake, katanya belok kanan. Udah di situ udah ada cabang 3 jalan tuh. Saya bingung ngambil jalan yang mana, ada 3, lurus, kiri, kanan, ada jalan juga kan. Cuman bingung. Ya udah Mas istirahat aja dulu katanya. Di situ juga ada kayak bekas jondol-jondolan kayak Cirebon apa sih ya namanya? Iya balai-balaian gitu, balai-balaian orang istirahat orang tani. Kita istirahat di situ. Nah, pas istirahat kan sambil ngobrol-ngobrol lah gitu. Pengalaman di sana, nanya saya di sini udah punya istri belum gitu. Terus dia juga, ya saya nanya kan waktu itu, Pak, kok Bapak bisa tahu daerah Cirebon ada pesugihan di gini gitu? Iya Mas, soalnya di sana juga ada orang perantauan, orang Cirebon. Nah, terus yang saya tahu banyak yang berhasil katanya. Jadi saya kan penasaran katanya. Ya makanya saya berani bobok celengan, penasaran katanya. Banyak yang berhasil. Nggak mau ngulur waktu Mang. Kita mau berangkat, alhamdulillah nemuin ibu-ibu suami istri sih 2 juga habis apa sih ngarit itu tuh buat makan kambing. Nah nanya lagi, apa Bu kalau daerah sebelah mana Bu? Oh iya Masnya lurus terus pokoknya kalau ada belokan jangan belok, pokoknya lurus terus aja Mas katanya sampai nemuin sungai. Nah kalau udah sungai nanti lihat ke bawah ada rumah katanya, cuman 1 kata ibu-ibu itu. Oh iya Bu matur suwun. Dikasih uang lagi sama si yang 2 itu, bapak-bapak penumpang saya itu baik banget bener-bener Mang. Oh pokoknya senang banget ibu-ibunya. Jalan lagi, udah nemuin kali, berhenti.
dari bawah tuh kelihatan rumah cuman satu-satunya kayak gubuk-gubuk dua gitu. Atasnya kan bukan genteng. Welit, kalau bahasa Cirebon tuh welit Bang. Jadi kayak bambu dari kelapa tuh dibikin gitu tuh, atapnya tuh kayak gitu. Motor nggak bisa ke rumah, nggak bisa masuk ke situ karena kan ngelewatin kali. Jembatannya kan pakai bambu cuman satu. Jadi motor terpaksa saya tinggal di situ di pinggir kali. Nah, turun. Cuman anehnya tuh udah banyak yang ngantri Bang. Di situ tuh udah banyak yang ngantri. Waktu itu tuh ada 12 orang yang ngantri, yang pengen ngelakuin ritual pesugihan itu kan. Ditambah 2 penumpang saya itu. Jadi total 14. Nah, saya ditanyain sama si juru kuncinya di situ. Mas, mau ritual juga? Oh, enggak Pak, katanya. Cuman nganterin bapak-bapak ini berdua. Oh yaudah Mas, duduknya di sana aja, katanya. Nah, saya duduk sambil ngerokok, nggak tahu ngomong apa lah gitu si juru kunci ke orang 14 itu. Nah, si juru kunci itu duduknya di tengah-tengah di antara yang pengen ngelakuin ritual itu Bang. Duduk. Jadi kayak diundi gitu, siapa dulu yang mau tampil lah gitu kalau bahasa itunya. Nah, jadi waktu itu yang boleh langkah ke selanjutnya itu ada 3 karakter. 1 ibu-ibu, dan kebetulan yang 2 itu yang penumpang saya Mang, yang bisa lanjutin ke ritual. Nah, yang sisanya yang 11-nya disuruh pulang, lain waktu kesini lagi katanya. Soalnya waktu itu yang bener-bener masuk kriteria untuk malam itu ngelakuin ritual cuman 3, ibu-ibu sama 2 penumpang saya yang terpilih. Saya juga nggak boleh pulang lagi sama juru kunci. Maksudnya buat bantu-bantu di sini karena udah terpaksa ya terjerumus nganterin, jadi ya udahlah saya ikutin juga kan. Kriterianya tahu nggak itu? Kriterianya itu yang 1 yang benar-benar serius, 2 luar Cirebon karena kan benar-benar yang dari hati, yang benar-benar serius pengen ngelakuin gitu. Jadi udah terlihat dari saya juru kuncinya gitu makanya. Yang serius ya? Iya, yang benar-benar serius. Nah, setelah ngobrol-ngobrol kan sekitaran sore itu kan mau maghrib, saya tuh suruh bawa apa gitu nggak tahu, di kresek hitam 2. Mas, katanya nanti malam anterin ke gua. Nah, jalan tuh aneh Mang. Di sini nih anehnya nih, kita jalan tuh pelan tapi kayak kenceng banget. Pelan, padahal jalan pelan biasa, kayak jalan biasa aja gitu, tapi kenceng banget, balap banget gitu, kenceng gitu, aneh gitu. Terus udah deket sama mulut gua, saya tuh ngeliat ini bener-bener aneh Mang. Ini yang saya lihat sendiri ya Mang. Di atas gua itu ada helikopter, mobil mewah, ada pesta Mang. Nah, yang ceweknya itu seksi, pokoknya pesta aja lah kayak orang joget-joget itu. Yang cowoknya ada yang sambil minum-minum, ngambur-ngambur uang gitu kan. Saya belum sempet nanya ke juru kunci, pastinya saya nanyanya nanti ya kalau di rumah gitu kan. Pokoknya serem, soalnya yang di samping, di bawah gua itu, di sampingnya itu, di pas mulut guanya pakainya comang-comeng Mang. Kayak orang, ya maaf ya, kayak orang gila gitu. Helikopternya helikopter seperti apa? Helikopter kayak orang-orang pejabat gitu. Bener-bener bagus banget lah. Aneh ya, jadi pesta Ya kayak itu makanya clubbing di situ ya. Ya padahal saya juga nggak punya indra ke-9, makanya heran. Sambil joget-joget gitu. Iya, ya pokoknya yang ceweknya seksi sampai udelnya kelihatan. Sedangkan di bawahnya orang yang somel gitu, sengsara, kayak orang pengemis gitu. Maaf ya Mak ya. Di Kayak situ orang pengemis gitu. Nggak lari ya? Mas Arif nggak lari di situ? Nggak takut? Enggak, ya takut sih takut, cuman kayak ngebayang, ngeblur gitu. Kayak nyata, kayak iya kayaknya, cuman kayak halusinasi lah gitu. Cuman kayak nyata, tapi kadang ngedrup gitu tuh, kayak hilang gitu, nyongol gitu. Padahal ada takut, cuman ya
mereka bertiga itu kayak nggak ngelihat, cuman saya sendiri yang lihat. Oh, yang ngelihat Mas Arif aja? Iya, yang 2 penumpang saya nggak ngelihat. Ya mungkin kalau yang juru kunci mungkin tahu lah gitu, udah tahu. Nah, udah masuk ke gua, yang 2 itu udah masuk ke gua. Saya pulang lagi sama juru kunci kan. Jalan tuh kayak semakin cepet nyampe ke rumah tuh Mang. Udah nyampe rumah. Nah, saya beranikan diri ngomong, "Pak, punten, itu yang saya lihat beneran apa enggak? Mas lihat apa?" katanya. "Itu di atas kayak ada orang pesta. Mas ngeliatnya mobil Mercy mewah ya?" katanya. "Iya Pak, ada helikopter." "Ada Pak." Nah, itu tuh yang ngelakuin ritual itu, misalkan mati suatu saat itu jadi budaknya di situ, jadi abadi di situ, kekal Mang. Yang berhasil nanti dia pestanya kayak gitu, yang nggak berhasil matinya nanti kayak yang Mas lihat kan, yang di bawah juga katanya, yang pakaian cuma-cuma yang tidak berhasil nantinya kayak gitu, jadi budaknya mereka katanya. Maksudnya Abadi nanti di alam semesta. Setelah matinya. Setelah matinya. Jadi yang berhasil Nanti ya kayak menikmatin hasil gitu Mang ya. Nanti kayak yang di atas tuh. Karena kan udah terikat, kalau udah masuk kayak gitu udah terikat katanya, kata si juru kunci. Udah terikat masuk. Yang nggak berhasil nih maksudnya nggak berhasil apa? Yang nggak berhasil maksudnya kalau setengah berhasil lah, setengah berhasil. Jadi sudah menikmati. cuman dianya tobat. Jadi kayak nggak ngikutin alur pertama gitu, ngingkarin tamat. Gitu. Iya, jadi ngingkarin perjanjiannya, nanti matinya tetap jadi budak, cuman yang di bawah tuh. Nah, tapi nggak tahu sampai kapan gitu, kata si juru kunci. Nah, yang serem laginya gini Mang ya. Jam 10 si pelaku ritual itu pulang dengan yang kayak drop gitu, drop banget, nggak bisa apa-apa, lemes, drop banget. Nah, si juru kunci nanya, "Mas, dapat perjanjian apa di gua?" Si pelaku pertama jawab, "Pak, saya di situ itu dikasih gambaran. Di depan mata saya itu ada uang 1 meter tingginya, 1 meter persegi lebarnya," katanya. "Uang real banget di depan saya," katanya. Nah, cuman di atasnya itu ada anak saya, kata si pelaku ritual pertama. Cuman mikirnya kan anak saya itu berarti seneng saya dapat uang banyak. Pikiran pertamanya si ritual itu, pikiran seneng. Nah, ditanyain, ada suara tuh nanyain, "Cukup apa kurang?" "Kurang," katanya. Jadi uang itu semakin naik, uang tuh semakin naik. Tanya lagi sama suara itu, "Cukup apa kurang?" "Kurang." Sampai beberapa kali nanya si suara itu, uang itu udah mendok sampai ke langit-langit gua, ya kan. Jadi udah nggak bisa nambah lagi, uang ini sudah cukup, sudah kamu bisa nikmatin. Ada syaratnya. Jadi si anaknya dia itu Pak, lehernya aduh, karena kalau dia dapat uang, setetes darahnya anaknya itu akan jadi miliknya dia. Nah, itulah Pak, di situ itu pesugihan jual, kata si juru kunci itu. Wah, bener-bener drop itu, dia kayak pingsan itu, nggak bisa apa-apa gitu waktu itu. Jadi belum tahu si pelaku ini ya, di situ pesugihan jual. Belum tahu, yang taunya intinya kayak yang bertapa terus dapat uang tanpa tumbal, dikiranya kayak gitu awalnya. Cuman kalau tahu tumbalnya dia nggak mau dari awal, dikiranya kan dapat apa, kayak yang pertama dapat si apa, jimat itu, jadi tanpa tumbal dikirainya. Pada akhirnya kan ya udah drop, bener-bener drop banget, ditidurin di situ. Si kata juru kunci, "Udah kamu istirahat aja," katanya. Nah, yang kedua itu sampai pagi Mang ya, sampai setengah lima pagi baru dia pulang. Cuman nggak ada ekspresinya pas pulang ke rumah juru kunci tuh, nggak ada ekspresinya sama sekali. Maksudnya nggak kayak ketakutan, nggak yang ya kayak bahagia, nggak. Nah, masuk, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Duduk, ditanyain lagi sama juru kunci, "Dapat perjanjian apa Pak?" katanya. "Saya bingung Pak, saya didatengin kakek-kakek, cuman itu." "Terus gimana?" kata si juru kunci. "Kakek-kakek itu bawain beras segenggam
tangan gitu Mang. Dikucurin ke tangannya dia, ya, si tangan pelaku itu, si pelaku ritual. Diucurin ke tangan, suruh makan. Diturutin makan. Di apa sih, dikunyah gitu, kunyah dulu yang lama katanya biar lembut. Kalau sudah lembut telan katanya, telan. Nah terus nggak lama tuh langsung ngomong si kakek itu, mas tuh nggak perlu ngelakuin ini karena jalan ini nggak bener ya, kalau kamu terusin nanti anak kamu jadi tumbal, jangan pikir panjang, sudahi aja niat buruk kamu katanya. Jadi dapat amanah kayak gitu doang. Yang kedua tuh terus tiba-tiba hilang yang kakek itu tuh, terus hilang ya, pulang ya udah kayak gitu. Jadi ya kayaknya gagal semua Mang. Jadi apa ya, nganterin 2 tempat itu saya juga kayak kasihan sih, maksudnya kasihan, emang sih tujuannya nggak bener, cuman kasihannya gagal semua gitu kan. Ya akhirnya ya ditetepin gagal gitu, nggak ada yang berhasil dua-duanya Mang. Nah terus ya dikatain gagal, paginya pulang minta dianterin ke loket, ke terminal. Terus ya dikasih uang sama si pelaku, apa si penumpang saya itu, dikasih uang waktu itu 120. Mas katanya, ini ada sedikit rezeki buat 2 orang ya, sama mas yang di sana katanya, yang kemarin nganterin. Oh iya Pak, makasih katanya. Terima kasih katanya. Ya udah nganterin, Mas udah bener-bener baik, udah mau nolongin kami, udah ke pasar ke sini nurut katanya. Iya Pak, kata saya, nggak apa-apa. Terus pulang. Saya pulang ke rumah Mang. Pas pulang ke rumah, saya cas HP, saya telepon Wawan. Ya karena merasa bersalah kan. Telepon, halo Wan, kamu gimana sih? Kami sekeluarga itu nyariin kamu katanya. Ibu kamu, bapak kamu, adik-adik kamu. Ya saya jelasin ke sini aja. Wawan datang, ya saya jelasin lah ritual-ritual kayak gitu, cuman gagal gitu. Saya kasih uangnya, nih dikasih 120, kita bagi 2 aja Wan, kata saya gitu. Ya kayak gitu Mang. Pengalaman apa sih ya, pengalaman mencekam saya jadi tukang ojek gitu. Kurang lebihnya. Ini saya dengernya juga merinding ya. Iya, saya juga masih ingat kejadian yang kedua itu, yang apa, Jual anak ya. iya, jual, benar-benar merinding Mang. Padahal waktu itu kan saya belum menikah, cuman ya kepikiran aja, masa anak sendiri kan jadi tumbal. Aduh, benar-benar saya itu juga ikut merinding sampai gemeteran. Pelaku ini orang mana? Palembang Mang. Jauh ya? Iya, jauh banget. Itu juga saya nggak nyangka turun dari ALS ada 2 orang itu. Dari kejadian ini ada ketertarikan Mas Harip mau melakukan itu? Nggak ada secuil pun niat kayak gitu Mang. Barangkali kan melihat, waduh, dengar Nggak cerita yang halal-halal aja Mang. uangnya banyak Enggak, kan sampai bermeter-meter panjangnya tuh. Enggak. Jadi kalau misalnya nanti ada penumpang lagi kayak gitu, Ya. masih mau nggak nganterin? Ya kayaknya sih kapok Mang. Ya nyari yang deket-deket aja lah, nganterin yang deket-deket aja lah. Jadi kalau tahu mau ke tempat Iya. pesugihan mendingan nggak jadi deh. Nggak jadilah, nggak mau, kapok. Tapi kan sekarang udah nggak jadi tukang ojek. Alhamdulillah udah kerja di toko Mang. Atau mengantarkan mebel ke tempat pesugihan, itu sih nggak apa-apa. Nggak mau, nggak mau. Oke, Sobat Malam Mencekam, ini pesugihan yang cukup tragis saya pikir ya, sampai jual. Kira-kira pesan untuk mereka yang mau melakukan pesugihan apa? Ya sebenarnya sih pikir 2 kali lah, karena kan pasti ada sebab akibat Mang. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Pokoknya pasti ada apa sih, kayak tumbalnya gitu, nggak mungkin mulus-mulus aja. Orang kita kerja halal aja sampai kemeringat, sampai capek kan gitu, apalagi itu yang dapat uang gampang, pasti ada timbal baliknya lah. Jadi Ada jangan lah, yang halal-halal aja lah. Nggak usah lakukan Iya, ya karena itu mungkin orangnya nggak kuat iman. Ya biar kuat iman kan kita ya insya Allah lah sholat 5 waktu, jadi imannya kuat lah, nggak nyurus ke situ gitu. Ngelihatnya saja sudah ngeri ya, Ngeri banget. apalagi ngeri banget. melakukannya. Mm-mm. Oke, Sobat Malam Mencekam, itu pesan dari Mas Harip menjadi saksi pesugihan. Yang pertama uang bibit ya, Iya. kembali. Yang kedua pesugihan jual. Ini tempatnya masih ingat? Ya kalau sekarang sih udah lama ya Mak ya. Samar-samar lah gitu. masih ingat. Soalnya udah banyak rumah sekarang mah, udah dibangun rumah gitu. Jadi lupa gitu kalau sekarang sih. Oke.
Terima kasih Mas Syarif. Sama-sama. Ini menambah informasi buat kita Ya. tentang dunia pesugihan ya. Begitu mengerikan. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri dan ingat dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindung dan tidak akan melakukan hal yang menyimpang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.